menjadi satu. Terutama wilayah laut masih bolong-bolong. Misalnya Laut Jawa, Selat Lombok, Selat Makassar, Laut Banda itu bukan milik kita. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa upaya mempersatukan wilayah kita ini dengan darat dan laut dipersatukan menjadi wilayah teritorial melalui satu adalah Deklarasi Juanda 13 Desember 57. Wilayah laut pada saat itu bagian terluar 3 mil kurang lebih. Kemudian menyusul UNCLOS 82, sepakatan sebagian besar negara-negara dunia yang memiliki laut, sepakat untuk menambah wilayah laut dan wilayah teritorial kita di laut menambah menjadi 12 mil. Ditambah dengan zona ekonomi eksklusif 200 mil dan terakhir adalah landas kontinen wilayah sepanjang 350 mil dari pulau terluar. Menyimak pidato kuliah Perdana Bung Karno pada tanggal 20 Mei 63, judulnya Geopolitik Indonesia, saya hanya mengambil yang nomor 1 dari 5, Pak Anies. Sesuai dengan buku yang ditulis oleh Ermaya dan Alex Dinut, Indonesia lain daripada Rusia, lain daripada Jerman, lain daripada Cina. Indonesia adalah benua maritim, laut yang ditaburi oleh pulau-pulau. Ada kalimat sedikit yang menarik. Anak kecil juga tahu. Itu kata Bung Karno. Jadi anak kecil juga tahu. Sebagai negara maritim seharusnya pembangunan Indonesia berbasis maritiman. Namun kenyataannya potensi laut yang begitu besar tidak diberdayakan untuk kemakmuran, kesejahteraan, serta kejayaan bangsa dan negara. Hal ini terlihat dari hasil pendapatan sektor kelautan terhadap pendapatan domestik bruto nasional kita yang masih di bawah 20%. Tepatnya 18,2%. Belum lagi kita bicara tentang pertahanan dan keamanan di laut, belum sesuai dengan harapan. Bila dibandingkan dengan beberapa negara di Asia, menurut kajian dari IPB seperti Korea Selatan, Vietnam dan Thailand, pendapatan kelautannya kurang lebih mendekati 30%. Jepang 53,4%. Cina, negara kontinental, aneh, 48,6% dari sektor kelautan, termasuk industri jasanya. Di sisi lain terlihat dalam kehidupan masyarakat di daerah-daerah serba T, terutama di pulau-pulau terdepan dan daerah berbasis kepulauan, masih serba kekurangan. DPR RI dan DPD RI bersama 8 provinsi berbasis kepulauan, yaitu Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, NTT, NTB, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau, sudah memperjuangkan sebuah rancangan undang-undang. 2 periode DPR dengan nama Provinsi Kepulauan. Pindah lagi ke DPD namanya RUU Daerah Kepulauan. Jadi sudah hampir 4 periode, Pak Anies. Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, namun terkendala oleh adanya resistensi justru dari pihak pemerintah. DPR dan DPD oke. Terkendalanya di pemerintah. Terbaca bahwa dari 7 kementerian yang diutus oleh Presiden, 4 diantaranya menolak. Saya membayangkan bila merujuk pada pengkajian Profesor Rohmin Dahuri dan Kementerian KKP, bahwa potensi kelautan Indonesia bila dieksploitasikan bisa menghasilkan 1.338 miliar US dollar. Luar biasa. Paling tidak ya kurang lebih 20
triliun rupiah, hampir 7 kali APBN. Tentu banyak hal yang bisa dibangun dan diselesaikan. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui kajian dan pandangan calon presiden terhadap kedua masalah tersebut di atas. Bila Bapak menjadi presiden nanti, satu, bagaimana upaya Bapak memaksimalkan potensi kelautan yang dimiliki Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan dan kejayaan bangsa dan negara. Paling tidak terbaca mendekati 30% dari PDB secara nasional. Tentu termasuk kekuatan pertahanan dan keamanan di laut yang ideal. Yang kedua, bagaimana upaya Bapak mengatasi kesenjangan dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di daerah kepulauan Serbate tersebut. Karena melalui RUU daerah kepulauan yang masih parkir selama hampir 4 periode di prolegnas prioritas, belum juga diundangkan. Terima kasih. Terima kasih dan tepuk tangan yang meriah. Pak Anies, terbukti kan acara di DPD ini kualitas pertanyaannya mengalahkan ujian doktor. Ya. Ini disinggung mulai deklarasi Juanda sampai UN Clause, United Nations on the Law of the Sea. Luar biasa sampai PDRB dan tetap jawabannya 2 menit 30 detik. Ya, begini. Saya sepakat sekali tentang perlu adanya pengaturan turunan dari keberhasilan kita sejak deklarasi Juanda 57 sampai United Nations Convention Law of the Sea tahun 82. Turunannya apa? Turunannya kita harus mengatur sebetulnya wilayah-wilayah kita yang memang berbasis kepulauan karena minta diakui oleh dunia sebagai kepulauan. Nah, tapi bagaimana kita mengatur provinsi-provinsi kepulauan itu supaya mereka memang bisa berkegiatan berbasis konsep kepulauan, bukan berbasis kontinental. Bahkan kalau sebenarnya kita mau merujuk lebih jauh, kita semua yang di Pulau Jawa, Sumatera juga harus berpandangan yang lebih fair. Kenapa itulah Pak Nono kami menggunakan bicara di dalam visi misi itu ada konsep kepulauan, konsep pesisir. Karena kita berada di kawasan kepulauan. Jadi visi misi kami sudah eksplisit mengatakan kita akan mengembangkan kawasan kepulauan dengan konsep kepulauan. Jadi apakah masih ada QR code-nya di sini? Kalau tidak ada tolong ditayangkan. Di sini ada QR code, mohon berkenan untuk men-scan. Nanti bisa di-download visi misinya dan apa yang tadi Bapak sampaikan sejalan, Pak. Kami ingin agar kawasan kepulauan itu memiliki